Pemirsa, pemerintah Kabupaten Pati kembali menggelar sosialisasi dan kampanye gempur rokok ilegal yang diselenggarakan di lingkungan Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati pada Senin 30 Mei 2023. Sosialisasi ini diselenggarakan sebagai upaya untuk menanggulangi peredaran rokok ilegal yang marak di tengah kenaikan cukai yang diberlakukan oleh pemerintah. Sebagai bentuk optimalisasi pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBH-CHT dan meningkatkan edukasi masyarakat terkait ketentuan cukai, pemerintah Kabupaten Pati kembali menggelar sosialisasi dan kampanye gempur rokok ilegal yang diselenggarakan di lingkungan Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati. Dalam hal ini, Pemkab Pati menggandeng Bea Cukai tipe Madya Kudus untuk menjelaskan mengenai cukai ilegal yang beredar di masyarakat. Lewat sosialisasi ini, Bea Cukai tipe Madya Kudus dan pemerintah Kabupaten Pati mengajak masyarakat, instansi pemerintahan, dan perangkat desa serta Babinsa dan Babin Kamtipmas yang hadir dalam sosialisasi ini untuk dapat bersinergi memberantas dalam hal ini peredaran rokok ilegal. Darian Ismunizar selaku perwakilan dari Bea Cukai tipe Madya Kudus menjelaskan kepada para peserta sosialisasi bahwa rokok ilegal merupakan rokok yang beredar di masyarakat tanpa adanya izin cukai, di mana cukai merupakan salah satu pemasukan pendapatan negara yang dananya akan dikembalikan ke masyarakat. Pihaknya menegaskan dengan adanya rokok ilegal yang beredar luas di masyarakat akan membuat pendapatan negara menurun. Sedangkan uang dari pendapatan negara sendiri juga nantinya akan kembali ke masyarakat, baik secara langsung maupun melalui pembangunan dan aspek lainnya. Darian juga menyebut gempur rokok ilegal ini akan terus digemakan oleh Bea Cukai dan pemerintah setempat dengan harapan dapat menurunkan tingkat peredaran rokok ilegal, sehingga mampu mengoptimalkan penerimaan negara di sektor cukai, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui dana bagi hasil cukai, hasil tembakau atau DBH-CHT. Ini salah satu program yang dicanangkan oleh Kabupaten Pati ya, dan merupakan realisasi atau implementasi dari dana bagi hasil cukai. Yang salah satunya itu 10% merupakan penegakan hukum, di mana penegakan hukum itu terbagi menjadi dua, salah satunya itu pengumpulan informasi, dan satunya lagi itu sosialisasi ketentuan di bidang cukai. Dan ini merupakan program hasil realisasi dari dana bagi hasil cukai, memang diprogramkan oleh pemerintah Kabupaten Pati untuk sosialisasi ketentuan cukai di beberapa kecamatan di Kota Pati, dan ini akan terus berlanjut sampai dengan akhir tahun seperti itu. Ya, harapannya ke depannya dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Bea Cukai Kudus berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Pati di berbagai kecamatan di Kota Pati, harapan kami dapat menekan peredaran masyarakat dan menyadarkan masyarakat akan maraknya peredaran rokok ilegal dan bahayanya mengonsumsi rokok ilegal seperti itu, Pak. Sementara itu, Wahyu Burianto selaku Camat Trangkil menyambut baik adanya gelaran sosialisasi di wilayah pemerintahannya tersebut. Pihaknya juga berterima kasih karena telah memilih Trangkil sebagai lokasi sosialisasi. Meskipun bukan berarti di Kecamatan Trangkil marak rokok ilegal, namun hal ini justru sebagai upaya untuk mencegah peredaran rokok ilegal di kalangan masyarakat. Komisi C DPRD Pati Sutikno juga turut hadir dalam kesempatan kali ini. Pihaknya menyebut sosialisasi ini merupakan langkah yang penting yang harus rutin dilakukan kepada masyarakat, utamanya masyarakat yang berada di desa dan di perbatasan. Pihaknya juga turut mengimbau untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat dan pedagang untuk turut serta dalam menciptakan kondisi yang kondusif dari peredaran rokok ilegal. Ya, kami selaku anggota DPRD sangat mendukung sekali mengenai sosialisasi gempur rokok ilegal ini, karena memang peredaran rokok ilegal akan berpengaruh terhadap pendapatan negara kaitannya dengan dana hasil cukainya itu, yang otomatis dana hasil cukai itu kan dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui bidang kesehatan dan melalui kesejahteraan sosial. Saya kira itu kami mendukung sekali. Untuk dana DCPHT itu kan sudah
diatur dari Kementerian Keuangan. Jadi penggunaannya walaupun pemerintah daerah menerima apa yang dari pusat kaitannya dengan 10% untuk penegakan hukum, kemudian yang 50% untuk kesehatan, yang 40% untuk kesehatan, itu kan sudah ada job-job tersendiri sehingga kita tidak bisa menggunakan, pemerintah daerah tidak bisa menggunakan kalau tidak sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan itu. Jadi sudah ada job deskripsinya masing-masing. Ya, sudah ada aturannya. Hal senada juga disampaikan oleh Ratri Wijayanto, selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati. Pihaknya berharap dari sosialisasi ini nantinya dapat diketuk tularkan kepada masyarakat luas untuk mengenal ciri-ciri rokok ilegal serta upaya memberantasnya. Pihaknya juga meminta kepada masyarakat, jika menemui peredaran rokok ilegal, masyarakat tak perlu takut dan dapat langsung menghubungi pemerintah desa setempat, aparat kepolisian, Satpol PP, maupun langsung menghubungi Bea Cukai yang dapat diakses melalui media sosial maupun telepon. Hal ini dimaksudkan agar penyebaran rokok ilegal tidak semakin meluas dan masyarakat dapat turut andil dalam memberantas rokok ilegal. Tadi memilih di Trangil, Pak. Jadi memang di Trangil itu ada satu spot di salah satu desa yang memang di sana berdiri pabrik rokok di sana ya. Jadi ada salah satu pabrik rokok yang memang berdiri di sana dan ada tenaga kerja yang berkecimpung di dalamnya, sehingga kami pikir di sana itu menjadi suatu wilayah yang tepat untuk kita berikan informasi tentang bahaya peredaran rokok ilegal. Jadi harapan kami di Kabupaten Pati, peredaran rokok ilegal itu bisa ditekan seminimal mungkin bisa di angka 0%, sehingga setidaknya kita bisa membantu mengamankan pendapatan negara dari sektor penerimaan cukai rokok. Pihaknya menambahkan dengan adanya bea cukai saat ini yang mencapai 10% dari sebelumnya, diharapkan tak membuat masyarakat lengah dan beralih ke rokok ilegal. Dengan gempur rokok ilegal ini, pihaknya berharap mampu menanggulangi peredaran rokok ilegal, serta dapat menaikkan DBH-CHT di Kabupaten Pati agar peruntukannya bisa lebih luas dan menaikkan pendapatan negara. Dari Pati, Galuh Sekar, Untung Sofa melaporkan.